Baik, langsung saya ingin menuju ke Mas Joshua Parede. Mas Joshua, tadi sudah disebutkan mengenai solusi dari bidang pertambangan. Kalau dari sisi ekonominya seperti apa? Apakah ada solusi lain ditawarkan selain dengan pemberian BLT dan segala macamnya? Iya, saya pikir memang ini kenaikan sedikit berbeda dengan pernyataan pendapat Pak Kurtubi tadi ya. Kalau menurut pendapat kami dengan kondisi tadi ada kenaikan harga minyak global, lalu juga ada terjadi pelemahan nilai tukar rupiah dan juga kita lihat juga volume konsumsi BBM pun juga meningkat ya sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik. Ini telah mendorong subsidi energi dan kompensasi ya dari yang sebelumnya dalam APBN 2022 itu sekitar 152 triliun, tapi naik 3 kali lipat lebih ya, jadi 502 triliun. Sehingga memang dan juga kalau kita perhatikan dengan lebih dalam lagi bahwa baik solar dan juga pertalite ini dan juga LPG dari ketiga komoditas energi tersebut ini memang misalkan seperti solar ya 11% itu dinikmati oleh rumah tangga dan yang menariknya adalah dari 11% tersebut, ini 95%-nya adalah dinikmati oleh rumah tangga mampu. Dan juga pertalite 86% dinikmati oleh rumah tangga, dan 80%-nya itu dinikmati oleh rumah tangga mampu. Jadi artinya eh, subsidi ataupun kompensasi yang digelontorkan oleh pemerintah sejauh ini bisa kita katakan adalah salah sasaran karena lebih banyak dikonsumsi tadi oleh masyarakat menengah ke atas. Oke. Jadi oleh sebab itu kenaikan harga BBM ini memang tidak terhindarkan meskipun memang ada opsi sebelumnya ya dengan pembatasan pembelian BBM ya dengan aplikasi, tapi tentu itu banyak loophole-nya ya. Jadi saya pikir kebijakan dengan kenaikan BBM ini tentunya di satu sisi juga akhirnya mengurangi tekanan ataupun beban kepada APBN. Meskipun memang kita mencermati juga bahwa dengan komoditas boom tadi yang meningkat, ada tambahan dari sisi penerimaan perpajakan baik PPh ataupun PNBP, tapi kita melihat bahwa kebijakan kenaikan BBM ini juga direspon juga dengan dikombinasikan juga dengan adanya pemberian bansos ya. Jadi kita harapkan tadi meskipun memang ini akan lebih berdampak kepada masyarakat menengah ke bawah, tapi kita harapkan dengan tambahan bansos tersebut ini diharapkan akan sedikit membatasi penurunan daya beli masyarakat khususnya yang menengah ke bawah. Oke, Mas Joshua, apa kemudian pertimbangannya yang bisa meyakinkan kita bahwa ketika ada bansos ini tetap bisa menjaga kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat bisa tetap terjaga? Apa Ya, jadi indikatornya? yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya ini kan bantuan sosial yang reguler tetap akan digelontorkan oleh pemerintah ya. Jadi artinya perlinsos tetap ada dan tambahannya itu sekitar 24 triliun ya, terdiri tadi misalkan dari BLT 150.000 per bulan untuk 20,65 juta KPM keluarga penerima manfaat, lalu juga ada juga terkait juga dengan apa namanya bantuan subsidi upah ya 600.000 selama 1 bulan untuk 16 juta pekerja, dan juga ada juga perlindungan sosial di daerah. Jadi kita harapkan meskipun memang tadi ya tentu ini tidak bisa semuanya respon kebijakan ini tentu dengan potensi kenaikan inflasi ini tentunya tadi langkah-langkah selain BLT ini juga harus didukung juga dengan kebijakan lainnya. Misalkan yang kita lihat dari sejak awal tahun ini kan harga pangan kan trennya meningkat. Jadi bagaimana upaya pemerintah dan juga Bank Indonesia yang belakangan ini juga berupaya keras untuk bisa menekan ataupun mengendalikan inflasi pangan, dan itu sudah terjadi di inflasi pada bulan Agustus yang lalu, terjadi deflasi di inflasi kelompok pangannya. Jadi saya pikir ini dan juga dari sisi Bank Indonesia sudah melakukan langkah preemptif ya dengan menaikkan suku bunganya, merespon tadi ada ekspektasi inflasi meningkat sejalan dengan rencana pemerintah sebelumnya. Jadi artinya kebijakan respon dari fiskal ataupun moneter ini kita harapkan akan bisa mengelola ekspektasi inflasi ya, dengan tentunya tadi bagaimana upaya-upaya dari pemberian bansos yang tepat sasaran, lalu juga tadi bagaimana kebijakan dari suku bunga dan juga dari sisi pemerintah mengendalikan inflasi pangan ya. Baik. Jadi semuanya itu kita harapkan akan kalau kombinasi kebijakan tersebut dilakukan, tentunya kita harapkan ini dapat membatasi ya tidak terjadi penurunan daya beli masyarakat yang signifikan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa bansos ini akan bisa Baik. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi Hmm. setidaknya dengan adanya tambahan bansos ini, setidaknya ini akan bisa mengurangi beban Baik. ataupun membatasi potensi kenaikan dari tingkat
sosial ekonomi kita, misalkan tingkat kemiskinan juga pengangguran agar tidak meningkat lebih tajam lagi. Baik, nanti saya akan kembali ke Pak Kurtubi karena kita harus mendengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik, kita langsung lanjutkan dialog kita bersama Pak Kurtubi juga. Pak Kurtubi, kalau kita melihat kondisi saat ini, bagaimana kemudian menyelesaikan atau mencari solusi mengenai BBM yang terus naik? Kalau kita melihat BBM bahan bakar ini pasti akan habis. Lalu kemudian di satu sisi kendaraan terus bertambah setiap tahunnya. Apakah kemudian ada alternatif energi lain yang bisa memungkinkan untuk bisa dipakai di Indonesia? Untuk jangka yang panjang, ya memang di sektor transportasi itu nantinya akan menggunakan listrik. Tapi sampai tahun 2050-2060 kita masih tetap membutuhkan BBM. Karena masih ada ratusan juta kendaraan yang akan membutuhkan BBM, ya. Nah, kita Indonesia sebenarnya beruntung, ya, punya sumber daya migas di perut bumi. Cuma sekarang produksinya amat sangat rendah, cuma 600.000 barrel per hari, karena salah kelola yang menyimpang dari konstitusi. Nah, ini harus dibenahi. Jadi di migas itu masalah besarnya adalah produksi yang sangat rendah. Dalam 20 tahun dibiarkan turun-turun setiap tahun karena menggunakan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, namanya Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Nah, ini kalau ini dibetulin, kita punya potensi besar migas itu diproduksi, belum memanfaatkan teknologi baru yang menyebabkan Amerika produksinya meningkat dari 8 juta ke 15 juta barrel per hari karena menggunakan teknologi eksplorasi yang baru. Kita belum pakai itu. Jadi potensi untuk kita memproduksikan migas kembali minimal 1,5 juta barrel per hari sebelum undang-undang migas sangat-sangat besar, ya, sehingga ya solusi atas kemelut subsidi BBM dan ini akan jangka panjang, subsidi BBM ini akan berlangsung terus, ya. Nah, untuk menanggulangi jangan sampai APBN ketiban, beban yang berat setiap tahun karena subsidi BBM ini. Satu, ya, naikkan produksi minyak nasional dengan cara cabut undang-undang yang menyebabkan produksi ini anjlok. Mudah saja, kita himbau Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu mencabut Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 karena DPR sudah 2 periode gagal membuat Undang-Undang Migas yang baru. Undang-undang ini terbukti menjadi penyebab, menjadi penyakit rendahnya produksi minyak dan gas nasional dan pengelolaan yang menyimpang dari konstitusi yang menyebabkan kita rugi miliaran rupiah, triliunan rupiah kita rugi akibat menggunakan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 ini. Nah, solusi yang efisien, efektif, konstitusional di sektor migas ini, ya, Bapak Presiden kita mohon beliau menggunakan hak konstitusionalnya karena industri migas ini sudah dalam keadaan darurat. Produksi sangat rendah dengan mengeluarkan Perpu cabut Undang-Undang Migas. Nah, dalam keadaan darurat seperti ini, APBN begitu berat bebannya, ya, caranya sumber daya energi yang satu lagi saudaranya migas namanya batu bara juga harus disesuaikan dengan pasal 33 UUD 45 di mana keharusan agar negara memperoleh penerimaan dari penambangan migas baik berupa pajak maupun berupa PNBP harus lebih besar yang mereka setor ke negara, ke APBN daripada keuntungan bersih mereka selama ini. Itu gampang sekali. Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah sebagaimana Presiden RI Presiden Soeharto waktu menaikkan, ya, bagian Indonesia dari kontrak bagi hasil migas dari 6535 dinaikkan oleh Presiden Soeharto menjadi 85-15 Republik Indonesia, 15 perusahaan minyak, ya. Itu pada saat oil boom. Ya, bisa Presiden Jokowi sekarang mengeluarkan Perpu peraturan presiden dengan menaikkan persentase pajak dan royalti yang harus dibayar oleh perusahaan batubara ke negara. Nah, ini dulu untuk nombokin yang parah 500 sampai 700 triliun itu. Mestinya jangan dulu naikkan BBM gitu loh. Oke, baik. Tapi ini sudah terlanjur, harga BBM sudah naik. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Joshua. Kalau kita berbicara kemudian solusinya ketika kemarin disampaikan harga BBM naik, salah satu menteri menyebutkan gaji karyawan juga akan dinaikkan. Apakah ini make sense? Apakah ini mungkin masuk akal perusahaan kemudian di seluruh Indonesia ini bisa menaikkan gaji karyawannya sekian persen untuk mengejar
dampak dari inflasi pangan yang terus naik, harga sayur naik, harga pangan juga naik, mungkin juga harga transportasi juga naik akibat kenaikan harga BBM ini? Iya, saya pikir ini juga harus dipahami oleh buruh tenaga kerja ya, maksud kami juga sebagai karyawan yang kita mengikuti peraturan. Kita lihat kan pemerintah juga sudah memiliki perhitungan ya untuk perhitungan UMP di tahun berikutnya itu ada pertimbangannya dari sisi pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Jadi tentunya ya kita harapkan itu akan bisa setidaknya tadi menyesuaikan ya. Ini tentunya kalau dampaknya kalau dinaikkan sama setidaknya dengan harga kenaikan dari BBM, tentu ini kan jadi memberatkan dari pelaku usaha juga ya. Dan pada akhirnya pelaku usaha pun juga tentunya akan bisa memiliki memiliki keputusan misalkan untuk mengurangi produksinya ataupun juga mengurangi karyawannya. Jadi tentunya ini jadi buah si malakama. Jadi artinya yang kita lihat adalah tentu perhitungan dari pemerintah saya pikir sudah sejauh ini untuk perhitungan UMP itu sudah mempertimbangkan tadi ya kondisi ekonomi dan juga inflasi. Jadi kita harapkan itu nantinya bisa menjadi acuan bersama baik bagi pelaku usaha dan juga baik bagi buruh ataupun karyawan sehingga itu akan bisa memberikan bisa diterima lah ya. Karena tentunya kalau upah buruh ini dinaikkan tentu dalam teori ekonomi itu namanya spiraling inflation ya, artinya pada saat harga yang nggak akan selesai gitu ya, pada saat nanti harga BBM naik, misalkan inflasi naik, lalu juga direspon dengan kenaikan upah dan seterusnya dia akan berlanjut juga akan terus menjadi hyperinflation. Jadi itu yang saya pikir yang kita harus mitigasi. Jadi tentunya upaya-upaya seperti itu tentunya Bank Indonesia juga saat ini terus melakukan upaya supaya bisa mengelola ekspektasi inflasi agar tidak spiraling ke atas. Baik, terima kasih Mas Joshua Parade, terima kasih Pak Kurtubi sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang.